Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinhur Afifah dengan NPM 2103050071. Saya dari kelas 5B. Di sini, saya akan memaparkan hasil dari perbandingan olah data sekolah. Sebelumnya saya akan men-share screen data tersebut. Sebelum saya menjelaskan dari Microsoft Excel ini, saya akan memberitahu bahwa sebelum adanya hasil perbandingan tersebut, saya membuat 3 rancangan, yaitu yang pertama rancangan perbandingan kenaikan angka pretest dan posttest. Sebelumnya, data yang saya ambil dari kelima sekolah tersebut adalah sekolah A dan sekolah C. Jadi, rancangan yang pertama yaitu perbandingan kenaikan angka pretest dan posttest antara sekolah A dan sekolah B. Kemudian yang kedua, nilai tertinggi pada nilai sekolah A dan sekolah B. Yang terakhir yang ketiga yaitu mencari rata-rata kenaikan pretest dan posttest. Itu merupakan beberapa rancangan yang telah saya buat. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan beberapa poin dari sekolah A dan sekolah C. Pertama saya akan membahas poin, tiga poin yaitu nilai rata-rata dari per anak, nilai rata-rata pretest dari per anak atau per siswa. Saya menghitung pretest ini menggunakan rumus average. Jadi, saya menghitungnya dimulai dari nilai setiap siswa pretest sampai C5 sampai dengan C4. Maka akan menghasilkan nilai rata-rata 49,3. Kemudian saya menghitung nilai posttest juga menggunakan average, yaitu menghitung dari D5 sampai D14 sehingga menghasilkan nilai rata-rata 62,8. Setelah itu saya menghitung kenaikan. Kenaikan ini diambil dari nilai pretest ke posttest. Jadi nilai pretest ini yang semulanya 28 menjadi 33 sehingga kenaikan tersebut menjadi 5. Dan yang kedua, dari yang semula menjadi 31 mengalami penurunan 33 dan seterusnya. Kenaikan ini berjumlah 2 dan seterusnya. Kenaikan nilai pretest dan nilai posttest. Kemudian saya menghitung nilai rata-rata dari keseluruhan. Jadi di sini saya juga menghitung dari menggunakan average juga. Jadi C5 ini saya
hitung, saya gunakan rumus average sampai dari C5 sampai E5 dan seterusnya, sehingga akan muncul, akan menghasilkan nilai rata-rata 22 dan seterusnya. Kemudian saya menghitung poin dari nilai tertinggi. Poin dari nilai tertinggi itu saya menggunakan rumus max. Jadi dari nilai jadi nilai max ini yang saya hitung yaitu nilai kenaikan, yaitu nilai tertinggi dari nilai kenaikan dari E5 sampai E14, sehingga akan menghasilkan nilai tertinggi yaitu 29. Kemudian itu untuk hasil dari sekolah A. Kemudian sekolah C pun juga sama. Saya juga mengambil poin-poin. Yang pertama yaitu saya mengambil nilai rata-rata per anak. Jadi nilai rata-rata pretest ini. Saya juga menggunakan rumus average. Dengan menggunakan rumus average, yaitu menghitung dari pretest C18 sampai sampai C27, maka akan menghasilkan nilai 51,6 dan seterusnya. Nilai post test pun juga sama. Saya menggunakan rumus average dan menghasilkan 85,7. Oh iya, sebelumnya tadi saya mengambil nilai rata-rata dari kenaikan tersebut. Nilai dari kenaikan siswa sekolah A yang menggunakan rumus average juga, kemudian menghasilkan rata-rata 13,5. Begitupun juga dengan sekolah C. Saya juga menggunakan rumus average yang menghasilkan nilai rata-rata 34,1. Selanjutnya saya mengambil nilai rata-rata keseluruhan pada sekolah C. Saya juga menggunakan rumus average ini menghitungnya dari C3 sampai E18, C18 sampai E18, sehingga akan menghasilkan nilai 52,67 ini dan seterusnya. Saya seluruhnya menggunakan rumus average. Kemudian nilai tertinggi. Di sekolah C ini saya juga menggunakan rumus, dalam nilai tertinggi saya juga menggunakan rumus max, yaitu dengan cara menghitung nilai pretest, post test kenaikan, dan maaf, di dalam nilai tinggi ini saya menghitung dari max kenaikan.
Jadi max ini saya mengambil dari E18 sampai E27 sehingga menghasilkan nilai tertinggi yaitu 56. Baik, saya akan menjelaskan grafik dari sekolah A terlebih dahulu. Dari dari grafik tersebut dapat dibaca yaitu eh, apa ini garis berwarna abu-abu ini menggambarkan kenaikan pada hasil pada proses. Sedangkan untuk yang warna oranye tersebut menggambarkan nilai dari pretest. Yang kuning tersebut menggambarkan dari kenaikan sekolah A. Kemudian dari sekolah A tersebut pretestnya itu dari yang turun tidak hasilnya itu tidak stabil. Jadi dari yang turun naik kemudian eh, sedang apa eh, naik kemudian tiba-tiba turun kemudian naik lagi dan turun lagi. Kemudian dari pretestnya itu dari turun menjadi naik kemudian turun lagi dan sedikit menaik. Sama halnya dengan nilai post-test masih tidak seimbang. Sedangkan untuk kenaikan itu juga belum seimbang. Dari turun, terus tiba-tiba naik, terus tiba-tiba turun lagi, dan tiba-tiba naik lagi. Kemudian saya akan menjelaskan grafik dari sekolah C tersebut. Eh, Sama halnya dengan sekolah A. Untuk garis yang warna abu-abu itu menggambarkan nilai post-test, kenaikan nilai post-test, yaitu belum stabil, yang semulanya turun, tiba-tiba naik, kemudian turun lagi, kemudian naik, naik berapa persen? 7 ya, di 7, angka 7, terus kemudian setara, kemudian tiba-tiba naik dan turun. Kemudian dari garis warna oranye yaitu pretest itu juga belum seimbang. Begitupun juga dengan kenaikan garis warna kuning untuk kenaikannya. Kemudian nilai kemudian dari grafik yang sudah tertera itu saya mengambil oh, kembali lagi dengan 3 poin rancangan sebelumnya sebelum saya menghitung ini. Yang kedua yaitu nilai tertinggi pada mencari nilai rata-rata kenaikan pretest dan post-test. Ya ini sudah tertera di grafik perbandingan rata-rata sekolah A dan sekolah C. Bisa dilihat untuk garis yang berwarna oranye itu rata-rata dari setiap siswa. Jadi belum eh, menga- eh, yang semulanya mengalami penaikan, kemudian mengalami penurunan. Kemudian yaitu eh, garis yang berwarna oranye ini juga sama. Yang semulanya, oh itu dari rata-rata siswa dari sekolah A, yaitu yang semulanya meningkat, kemudian eh, turun juga. Kemudian yang garis warna abu-abu itu rata-rata keseluruhan. Jadi rata-rata keseluruhannya yaitu eh, dari yang semulanya belum
eh masih apa ya, masih mengalami hal yang monoton atau yang gitu-gitu aja, kemudian mengalami peningkatan nilai yang tinggi. Tetapi setelah itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Tetapi setelah itu dari eh, apa ya, per tahun itu mengalami kenaikan lagi. Kemudian saya akan memaparkan pada grafik perbandingan nilai tertinggi sekolah A dan sekolah B, yaitu pada garis grafik warna abu-abu ini menggambarkan nilai tertinggi, yaitu 56 yang semulanya bagus menjadi kurang bagus, menjadi menghasilkan nilai nilai tertinggi 34,5. Kemudian untuk yang warna orange, garis warna orange itu menggambarkan nilai terendah. Oh, maaf, ini nilai tertinggi. Nilai terendah, yaitu eh, apa namanya, garis yang oranye ini menggambarkan nilai terendah dari seluruh sekolah, yaitu dari sekolah A. Ini yang hasilnya 29. Ini salah ya. Oh, hasilnya yang ini kebalik. Maaf. Hasilnya dari 56 menjadi 29. Baik, segitu saja pemaparan olah data sekolah yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.